Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-18. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Kitabuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak. Ini kebalikan dari pembahasan kemarin. Pamenu kemarin mana? Fujjar ya. Kalla inna kitabal fujjar ya. Adapun sekarang pembahasannya abrar, orang-orang yang berbakti, sama tersimpan di dalam illiyyin. Pamenu fujjar tersimpan di dalam sijin. Pamenu sijin mah di lapisan bumi paling bawah, intinya tempat paling bawah, paling rendah. Kalau illiyyin itu kebalikannya, tempat yang ada di atas. Ada juga yang menafsirkan bahwa illiyyin itu ada di langit yang ketujuh. Nah, di sana tersimpan bagaimana catatan orang-orang
yang berbakti, al-abrar. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun itu? Ya, yakni bertolak belakang dengan sijil, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa orang-orang berbakti catatannya, nama-namanya itu ada di Iliyin. Ya, si anu ya. Ini para nabi ya, asyuhada, kemudian as-solihin, ya, kemudian as-siddiqin, ya, tulis. Cuma tidak dibocorkan kepada manusia. Dibocorkan mana yang mulai ayat di Iliyin atau di Siddiq, ya. Dibocorkan berbahaya, ya. Nah, kemudian hadirin, kitab marhum, kitab yang tertulis, ya. Ya, kitab marhum yashhaduhul muqarrabun, yang mana disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Para ahli tafsir itu menafsirkan bahwa ini kemuliaan yang didapatkan, ya, oleh para malaikat, bahwa malaikat ada di langit menyaksikan bagaimana penyebutan nama-nama orang-orang yang soleh, nama-nama orang yang berbakti. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengaji fi baitin min buyutillah, ya, wa yatadarasunahu, kemudian bertadarus, ya, seperti kita sekarang sedang ngaji, ya. Tadi ngaji, kemudian kita bertadarus, ya, kita gali maknanya. Illa nazal alaihi sakinah, sakinah akan turun padanya, wa ghasyiyatuhur rahmah, rahmat akan meliputinya, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilinginya, malaikat akan bersama kita. Sekarang ada malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan, membanggakan di hadapan para malaikat. Ini merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan innal abrar lafi naim. Sesungguhnya orang-orang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar. Naim, kenikmatan yang besar. Maksudnya kenikmatan ini adalah surga. Al-abrar, hadirin, itu terbentuk dari mufrad, ya, tunggal, yakni albar atau albar, ya, yang maknanya adalah kelapangan atau keluasan. Al-abrar itu jamaknya, jadi orang-orang yang berbuat baik. Albar ini berbuat baiknya totalitas. Benten sekarang orang yang setengah-setengah. Contoh misalkan ketika dia melaksanakan sholat, dia sholatnya hari-hari lalai, itu belum termasuk orang yang abrar. Orang yang abrar itu ketika dia sholat, dia di masjid sholat berjamaah, ini untuk laki-laki. Kemudian berjamaah di awal waktu. Kemudian kalau ada sholat sunatnya, rawatibnya dia kerjakan. Ini dalam masalah sholat. Abrar atau bar dalam masalah sholat. Ini totalitas. Khusyuk sebelumnya, ketika sholat, setelah sholat, al-abrar. Atau misalkan dalam menyangkut muamalah dengan orang-orang, kalau bersilaturahmi, dia tidak hanya bersilaturahmi pada ayah dan ibunya saja, tapi dia bersilaturahmi juga pada saudara-saudaranya ayah, pada saudara-saudaranya ibu, ya, pada anak-anaknya, pada sepupu-sepupunya. Jadi kalau mau bersilaturahmi berarti kan harus, ya, dipapai gitu, ya, sadayana. Nah, itu diantara pengertian al-abrar, ya, sebagaimana kata para ulama. Ada juga ketika dia bersedekah, misalkan yang abrar ini, dia bersedekah tidak hanya kepada fakir miskin. Fakir miskin yang utama, tapi kan ada juga penuntut ilmu, misalkan. Apalagi penuntut ilmu yang jauh dari rumah, yang jauh dari tempat tinggal, yang perlu dia biayai, ya. Dia itu harus dibiayai, misalkan. Nah, dia kasih untuk penuntut ilmu, misalkan. Jadi bukan hanya untuk fakir miskin.
tentunya dengan ikhlas. Kemudian kita pun kan sering berdoa ya, dina Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Di antara tafsiran kita minta jalan yang lurus pada Allah, kita minta dibukakan pintu-pintu amal soleh yang lain. Terkadang orang mengerjakan amal soleh itu nggak saya cukup, seakan puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Ah, nggak ke masjid deh puas, subuh nggak ke masjid deh puas, zuhurnya ke masjid bisa, asar ke masjid nggak tadi subuh bisa. Al-abrar itu tidak seperti itu. Misalkan ya, bagaimana sholat berjamaah maghrib itu kan penuh, tapi sholat berjamaah isya kita lihat ya, di video esok tinggal sholat maghrib biasa dirusak, sholat isya paling 1,5 sab, sholat subuhnya makin sedikit 1 sab kurang. Nah, al-abrar itu tidak melihat itu, jadi tidak merasa puas. Ada mimah atau senat Jumahan paling itu gitu. Makanya gimana caranya agar umat muslim bisa membantu orang-orang Palestina? Kata para ulama di sana, sholat subuh berjamaah, jangan tinggalkan masjid itu akhirnya pri Palestina tapi tara sholat. pri Palestina ya, laknat Israel ya itu mending lah ya daripada orang-orang yang tidak mendukung sama sekali. Tapi harus dilihat juga bagaimana kita mendukung mereka dengan cara kita pun harus soleh. Karena kan doa yang diterima itu doanya orang soleh. Iya karena aku doa iya karena selain itu kan beribadah dulu, baru minta pada Allah. Di sana disebutkan beribadah. Itulah al-abrar. Nah al-abrar ini hadirin, lafi naim akan mendapatkan surga yang kenikmatannya tiada tara, yang sebagaimana kata Rasulullah SAW, a'dadtu qala Allah, yang hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan hadis qudsi ini hadisnya mutawatir, berbeda dengan hadis biasa, hadis nabawi. Kata Rasulullah, a'dadtu li ibadi as-sholihin ma la ainun ra'at, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita pernah melihat yang bening, yang indah, sungai yang indah, sungai Are misalkan, sungai biru ya luar biasa, perkembangan darat ayah Grand Canyon ya luar biasa. Aduh itu nih hijau gitu, ayah gitu berarti ngojai dirinya gitu ya, indah. Tapi kata Rasulullah ya, kata hadis qudsi ini, mala ainun ra'at, surga tidak seperti itu. Wala udhunun sami'at, ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Bagaimana keindahan surga itu hanya tersirat saja atau hanya disampaikan dalam Al-Quran, dan itu pun masih abstrak, hanya disampaikan oleh Allah dengan permisalan. Makanya adanya permisalan dalam Al-Quran itu untuk mempermudah bagaimana kita membayangkan di surga, tapi tidak seperti apa yang dibayangkan, belum nyampe akal kita sampai ke sana. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah, alal ara'ik yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ini apa? Gambaran ya, yang ada di surga. Ya. Soalnya orang mau lebat ke bumi gitu ya, ayah dipan-dipan mahal, dipan-dipan kan macam-macam ya. Bapak-bapak pun hoyo amang gitu ya, amang geraka nunamina IKEA ya. Ninggalan ngumpulnya ya, sambil orang ngadoa ya, mudah-mudahan gaduh ya gitu ya. Ninggalan abdi mah sok aja ke secara keluarga. Ya kan kita ayah luas ya, lumayan luas ya. Melihat perabotan bahkan bisa dicoba gitu. Tapi pun kayak gitu teh mau ngumpul biasa es krim ngumpul ya, es krim mira gitu ribuan. Jadi oh ini kali oh porsi gitu ya, oh ini bentuk kamar ya, kamar impian, dipan-dipan luar biasa.
anu dina kawin harga 10 juta, nikah puluhan juta, 50 juta, 40 juta, eta aya sayogi. Kayak gitu ya. Di Copian luar biasa, ini baru masih masalah dunia. Nah, Allah menyiapkan dipan-dipan yang ada di surga. Al-ara'ik yang turun, mereka duduk santai ya, sambil memandang. Luar biasa. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Diketahui ya, mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang mereka rasakan ya, yang dengan kesenangan itu mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa ya, tiada tara. Berbeda dengan para ahli neraka, mereka dapat siksa, sedangkan ahli surga mendapatkan an-naim. Naim ini ya bapak-bapak kalau lihat mana an-naim berarti kenikmatannya besar, kenikmatan surga. An-naim kenikmatan besar, kenikmatan surga. Kemudian yusqawna min rahiqin maktum. Nah ini ya, di antara apa yang akan dicicipi oleh ahli surga, di antaranya adalah mereka diberi minum dari khamar murni. Khamar, kata Rasulullah SAW, man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamar, minuman keras ya di dunia, tsumma lam yatub minha, kemudian dia tidak taubat, tidak menyesal sekalipun, mati dalam keadaan minum. Kalau tidak salah ada di suatu daerah di Bandung ada 40 orang yang mati gara-gara miras oplosan. Ini mati dalam kemaksiatan ya, waliyadzubillah. Miras ya, oplosan. Dan dia tidak taubat, kata Rasulullah, hurima fil akhirah, maka akan diharamkan di akhirat. Homer ini hadirin ya, sebagaimana yang syariat itu kan pelan-pelan ya. Ini indahnya proses. Makanya ada yang bertanya, nah yang Quran teh sekaligus saya diturunkan teh, kan ada proses di sana. Kalau bisa sekaligus nanti para sahabat akan berat dalam menjalani syariat ini. Mereka suka mabok, kalau misalkan langsung diharamkan ini berat. Dan ini pun harus diterapkan pada ya, kalau misalkan dakwah sekarang ya, orang-orang yang minoritas di Amerika ya, di Papua misalnya, ini bisa diterapkan. Kalau mereka sudah siap baru kita katakan. Bagaimana pengharaman riba, pengharaman khamar ini kan bertahap. Khamar misalkan ya, yang pertama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dikatakan dulu ya khamar teh aya manfaat, aya oge dosa. Ismuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kita jadi sok dibantu dari menteri minum khamar yang tinggal di dosanya lebih gede, tapi memang aya manfaat. Nanti masih boleh. Tahap kedua ya, la taqrabus shalat wa antum sukar. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabok. Sedangkan sholatnya para sahabat kan beda, sholatnya berapa? Sholatnya para sahabat kan sholat sunat pasti boleh ditinggalkan. Sedangkan efek dari mabok itu hadirin itu bisa beberapa jam kan. Liurna keleyengana kan bisa seberapa jam. Kalau misalkan mereka akan sholat kemudian mereka berniat untuk mabok, mereka akan berpikir dulu karena ada ayat ini, berarti maboknya akan lebih ditinggalkan karena kan mayoritas sholat yang mereka lakukan ya. Sholat wajib ya, kemudian sholat sunat ya, tidak pernah para sahabat itu meninggalkan. Kemudian tegas, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Tegas. Nah, makanya haram di dunia, tapi di surga Allah menyediakan khamr. Namanya khamr. Bagi mereka yang bisa meninggalkan khamr dunia. Khitamuhu mis, ini baunya ini ya seperti kasturi. Beda yang minuman keras di dunia masih gak bau naon. Tapi kalau kan menuju SD ya, so amang ke naon ya sok lari gitu. Ayah mungkin sarang rencangan. Terus menemukan botol itu mungkin
Nah, kita sekali saya mencium bau, mencium bau itu apa? Arak. Baunya luar biasa ya. Dikenal gitu ya ketika dilihat bekas sisa-sisa orang yang mabuk ketika malam. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Karena seperti itu, ya, diberikan minuman, dijamu luar biasa di surga. So, atuh berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Wa mizajuhu min tasnim. Ini istilah Al-Quran. Dan campuran khamar murni itu, murni khamar adalah dari tasnim. Tasnim itu apa? Menurut ahli tafsir, tasnim itu adalah mata air yang merupakan puncak terlezat dari minuman. Jadi kalau misalkan minuman berasal dari tasnim, ya, maka minuman itu adalah minuman yang paling lezat yang ada di surga. Tasnim. Mulai di dunia mulai. Di dunia kan perlu diolah ya. Di surga malah langsung dari mata air tasnim. Makanya Allah itu memberikan motivasi, memberikan pambibita gitu ya. Jelas Allah mah rinci gitu ya. Bagaimana minumannya, komarnya gitu ya. Walaupun memang masih belum terbayang. Komar yang dimaksud adalah diantaranya tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum ya, atau orang-orang yang al-muqarrabun itu minum dari. Namun ternyata hadirin, yang minum tasnim ini khusus orang-orang al-muqarrabun, bukan orang-orang yang levelnya biasa keimanannya. Berarti di sini kita paham bahwa level keimanan itu berbeda-beda. Sebagaimana kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang dulu yang paling dulu beriman ketika orang-orang masih suka dengan berhala mereka, masih suka dengan riba mereka, masih suka dengan kejahilian mereka, ini orang masuk Islam dengan terlebih dulu, ya, dan mereka sabar. Inilah al-muqarrabun di antara mereka, itulah orang yang dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka al-muqarrabun ini adalah mata air yang mana al-muqarrabun adalah orang-orang yang akan meminum tasnim. Jadi kalau ditanya tasnim ini buat siapa? Buat al-muqarrabun. Kalau kita dapatnya apa tadi? Khamar yang rahiqin mahtum. Rahiq mahtum. Karena untuk mencapai level muqarrabun itu berat. Bukan berarti tidak bisa dicapai, bukan. Ya. Karena kan Quran hadis kan untuk manusia sampai akhir zaman, ya. Untuk mereka yang beriman. Tapi kalau dilihat, ya, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya zaman yang kamu akan lalui, kecuali zaman tersebut akan lebih jelek daripada zaman yang kamu telah lalui. Makin nambah zaman, makin nambah tahun, maka kondisinya akan semakin jelek. Itu kata Rasulullah SAW. Itu Rasulullah yang bilang. Berarti kan kualitas umat muslim itu makin jauh. Aina wae di Indonesia teh jumlah umat muslim 200 juta. Kalau tidak salah 200 juta. Sisanya kan selain muslim. Ya. Tapi jumlah yang melakukan praktek judi online itu kurang lebih tidak jauh dari jumlah umat muslim yang ada di Indonesia. Makanya ada pertanyaan, bagaimana cara kita berislam? Bentar, saya lihat dulu ya datanya ya. Nah, taat beragama, tapi justru Indonesia peringkat 1 ya dalam
melakukan praktek judi online, dan itu peringkat itu bukan peringkat 1 di Asia, tapi peringkat 1 di dunia. Di dunia. Makanya bagaimana ini? Apa ada yang salah dengan cara beragama kita? Ngaji na osok, kajian osok, misalkan sholat na osok, nu osok ya, nu osok kadang apa bisa terjerumus, apalagi yang tidak perlu sholat, yang jauh dari agama. Makanya benar sabda Nabi Muhammad alaihissalam. Awalnya tidak tahu judi teh, tidak tahu, tidak kasih main game. Karena orang-orang suka main game, maka diselipilah di sana judinya. Bagaimana orang bisa depo? Bisa depo di sana ya, di depo ya. Kemudian nanti kalau menang nanti akan dapat. Di sana kan ada judinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca lagi. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza dan apabila orang-orang beriman lewat, ya taghamazun, mereka saling mengelip-elipkan matanya. Ini mah fakta realitas terjadi. Bahkan bukan orang kafir kalau sekarang yang nyinyir itu, orang muslim sendiri nyinyir. Nah, jangan sholat itu tekan gitu, kan nyinyir di antaranya.
dicicikeun cenah salat. Ya kalau kita kan punya pemahaman seperti itu. Atau misal ada orang berjenggot, padahal kan jenggot itu diantara sunnah Nabi alaihissalam, tapi memang tidak wajib kalau yang diputuskan ya. Kalau kita di Persatuan Islam kan memang tidak wajib. Tapi kalau di sebagian orang ya, seperti di Salafi itu kan diwajibkan memelihara jenggot itu. Jadi bukan kumis selalu dipelihara, tapi jenggot. Bagaimana nyinyiran orang-orang terhadap mereka yang berjenggot? Atau orang-orang yang ngaji, orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, sholat misalkan, apapun itu, banyak orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang meledek. Saya pernah diledek di YouTube, komen gitu ya, komen. Memang komennya itu tentang sepak bola ya. Karena kan saya suka sepak bola. Ada pemain muslim, kalau tidak salah Perancis. Kemudian saya komen, mudah-mudahan dikumpulkan di surganya. Pokoknya saya diledek oleh seorang. Maka saya bilang, kamu hati-hati kalau berbicara nanti akan dihisab. Dia tambah nyinyir lagi. Saya lupa lagi bagaimana nyinyirannya, ledekannya. Intinya ngeledek saya. Maka saya hapus saja itu komentar daripada tersimpan. Daripada tersimpan. Memang salah saya. Kenapa harus komen bola? Tapi itu diantara fakta hadirin ya. Orang-orang ini suka nyinyir, suka berkata nyinyir. Apalagi ada yang viral sedikit, Haji Torik cenanya 2 bulan, itu luar biasa, ngeledeknya luar biasa. Padahal kan cukup saja dikatakan bagaimana ini syarat sah haji itu bagaimana, udah cukup. Tapi orang ingin berkreasi, kreasinya tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Ini muslim terhadap muslim, orang kafir terhadap muslim bagaimana? Oh, luar biasa. Orang Israel bilang kepada Erdogan, go to hell, pergi ke neraka sana, Erdogan. Karena Erdogan ini kan salah satu presiden yang sangat gencar menyuarakan kemanusiaan. Ya, bagaimana Erdogan ini sangat benci terhadap Israel yang menyakiti anak-anak ya, yang membunuh ribuan anak, bahkan puluhan ribu anak-anak yang tidak berdosa atau orang-orang yang tidak berdosa, masyarakat sipil. Wa idza maru bihim yataqabbasun. Mereka mentertawakan, nyinyir, ya silakan, boleh, ya, terserah mereka. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang berdosa itu kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dengan gembira. Jadi mereka menggunjing langsung, menggunjing melalui media, dan juga membicarakannya dengan keluarga mereka. Bagaimana Islam, mereka ada pendeta ya, pendeta itu ya nyinyir juga kepada kita, bahwasanya umat Islam ini capek ya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, intinya seperti itu. Tapi kan akhirnya kita maaf itu pendeta terhadap umat Islam ya, datang ke MUI kalau tidak salah. Itu di antara nyinyiran. Bagaimana orang orientalis menulis buku banyak, mendebat, kemudian melemahkan, bahkan mereka rela untuk menghafalkan Al-Quran dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka nyinyir terhadap umat Islam, dalam rangka meledek. Bapak-bapak hafal Quran, hafal hadis ribuan. Orientalis itu luar biasa. Ada namanya orientalis Ignas Godziher, belajar di Mesir dengan dia nyamar. Saya punya kitabnya itu Madzhabul Quran. Beliau punya kitab Madzhabul Quran. Bagaimana beliau mengkritik qiraatnya Ibnu Mas'ud misalnya. Jadi Quran ini sudah tidak
Pergi itu hafalan. Makanya kenapa cepat lupa kita itu ya karena kan sedikit diulang. Kalau misalkan mau nempel banyak diulang. Ya. Orientalis luar biasa. Tapi sih sekarang ya sudah mulai para orientalis pun sudah banyak yang mendapatkan hidayah. Nah ini bentuk dari kemujizatan Al-Quran. Banyak orientalis yang masuk Islam. Kemudian wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan inna haula'i ladallun. Mereka itu orang-orang sesat. Padahal yang sesat siapa? Mereka. Kita berdoa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menyatakan yang sesat itu orang kafir. Di syarah oleh Rasul, al-dhalin adalah an-nasara, orang Nasrani. Al-maghdub adalah al-yahud. Ya, dua aja. Walantarul ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walido salinan lagi bakal benci terhadap kita, orang Yahudi, orang Nasrani. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjaga bagi orang-orang mukmin. Maksudnya gini, orang berdosa, orang kafir itu tidak disuruh untuk mengurusi amalan-amalan orang soleh. Apa sih untungnya bagi mereka nyinyir kepada kita? Apakah memberikan kepada mereka uang? Apakah memberikan kepada mereka keuntungan? Ya. Mungkin kepuasannya yang mereka rasakan. Tapi mereka terus-terusan sibuk dengan urusan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Kita pun, kalau misalkan dikiaskan pada kita pun jangan usil ya pada urusan amal soleh yang lain. Ya. Jangan. Kalau misalkan usil, nanti kita tidak akan maju. Kecuali ada hal yang memang itu sebagai motivasi bagi kita. Misalkan motivasi ada orang yang sudah menunaikan haji, nah kita terdorong. Atau ada orang yang kurban setiap tahun misalkan, kita terdorong. Tapi kan kita tidak perlu tahu, wah saya tahu kurban yang paling kayak kurang hafal cina. Pinjam saya lagi hafal kurang. Seperti itu. Bahkan ada orang yang seperti ini. Si eta mah kurban bisa, tapi pinjam ke duit ke orang tidak bisa. Jadi kan kurban itu kan melalui pengorbanan dulu. Nabung 300.000 per bulan. Itu kan bukan hal yang mudah. Perjuangan. Akhirnya diinjam duitnya memang tidak ada. Memang uangnya untuk kurban. Ya, misalkan seperti itu. Kita kan tidak tahu urusan orang lain. Oh, sieta tidak pada haji apa injam duit ke bank, padahal banknya riba. Tidak perlu diketahui. Ketika orang itu beramal soleh, kita katakan alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Cukup. Nah, kemudian kata Allah, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Maka pada hari ini, pada hari ini kata Allah, hari akhirat, hari yang dijanjikan, hari yang benar-benar dijanjikan orang-orang beriman yang akan mentertawakan orang kafir. Kan baik cara ditertawakan di dunia ada mualilah, tertawakan apa? Tidak akan lama. Kita anggap saja anggap saja itu ujian bagi kita. Ketika kita kuat misalkan, udah kebal. Nah, tapi di akhirat nanti orang mukmin yang akan mentertawakan. Jika mana catatan tertawakan orang, sekarang balik, kamu sekarang yang disiksa, kamu sekarang yang menyesal. Alal araik yanzurun. Oh, ya. Menertawakannya juga sambil duduk di atas dipan-dipan. Oh, mereka yang akan menyesal, orang-orang kafir. Germah di dipan-dipannya ada bidadari, gitu. Ada bidadari di dinya.
Mau minum tinggal minum, mau makan tinggal makan. Mau apa pun ya, mau apa pun. Jangankan dulu di surga, yang kenikmatannya kata Rasulullah berapa? 99%. Rahmat itu kan 100%. Satu untuk dunia yang diperbutkan, 99% yang Allah simpan di surga. Mereka akan mendapatkan itu. Hal suwibal kufar maka yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan kecil hati, ya. Jangan jangan sangka bahwa Allah itu lengah. Ini sering saya ungkapkan ya. Karena memang ayatnya diulang-ulang. Ini kenapa diulang-ulang? Tentang akhirat ini ya, tentang surga ya, tentang neraka. Nanti kita akan ketemu lagi tentang surga, tentang neraka. Nah, emang ini kurikulum Islam. Inilah proses. Sahabat kalau misalkan langsung diberikan Quran langsung, ini akan berat. Makanya sedikit-sedikit tentang akidah dulu 13 tahun di Mekah. Nah, nanti baru di Madinah tentang syariatnya. Sedikit demi sedikit. Maka kita pun ya ikutilah kurikulum yang Allah berikan. Kita tamatkan dulu juz amma. Nah, nanti ada waktu kita maju dalam penafsiran yang lain, termasuk penafsiran ahkam misalnya ya. Penafsiran ahkam yang di sana ada apa? Fikih, fikih. Tafsirul ahkam. Karena kan Quran juga kan ada syariat yang harus dipahami. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.